contract-nya. Nah, di sini udah di set delay-nya itu 86.400. Halo my mood boosters. Jadi kali ini aku pengen ngebahas DeFi project yang cukup baru, namanya itu Mars Ecosystem dan tokennya namanya XMS yang menawarkan bunga yang cukup fantastis ya per tahunnya, baik di pool atau di farmingnya. Dia tuh bisa nyampai 2000-an untuk di LP tokennya yang pair BNB dan XMS ini, dan untuk di poolnya untuk staking XMS token ini saat ini ya, saat aku bikin videonya itu mencapai 1000% lebih. Nah, fun fact, jadi XMS ini sebenarnya yang nge-backup suatu stablecoin yaitu USDM. Jadi USDM ini juga stablecoin buatan dari si Mars Ecosystem ini. Jadi dia tuh tipenya itu overbacked stablecoin yang di backup dengan kripto. Nah, kriptonya itu ya si XMS ini. Cuman sebelum tergiur ke bunga-bunga yang sangat tinggi dan fantastis ini ya, mungkin kita bedah dulu nih hasil auditnya dari Certic dan Slowmiss. Mungkin ini aku kasih lihat sedikit ya terkait seberapa tinggi sih APR di Mars Ecosystem ini. Jadi yang paling tingginya itu sampai 2138% itu ada di farmingnya untuk pair XMS dan BNB. Tapi rata-rata emang yang ditawarkan itu ratusan persen semua sih. Nah, untuk di poolsnya, untuk staking, paling tingginya tentu di token dia sendiri, yaitu XMS yang mencapai 913% per tahunnya. Nah, untuk staking cake juga lumayan, dapat XMS dengan return 740% per tahunnya. Dan kita staking XMS ini juga bisa dapat BTCB atau BNB dengan persentase di atas 600% per tahunnya. Mantap banget kan? Tapi sebelum nyempung ke pools dan farmingnya juga, kita harus cek dulu nih auditnya. Dia udah diaudit sama Certic dan Slowmiss ya, seperti yang tadi aku bilang. Dan yang pertama pengen aku bedah itu yang dari Certic. Sebenarnya hasil auditnya sih cukup oke ya. Sebenarnya dia ada nemuin dua major findings, itu terkait centralization atau privilege, terkait adanya pemusatan kekuasaan yang berlebih gitu ke satu pihak. Dan sisanya cuma ya minor findings atau informasi aja sih, sekedar ada yang di acknowledge tapi mayoritas diselesaikan. Jadi yang pengen aku highlight sih terkait itu privilege ownership tadi, karena ditemukan bahwa saat di deploy kontraknya si Mars Ecosystem ini dia tuh ada governor address di mana dia punya tingkat akses paling tinggi. Jadi udah sebagai governor, minter, burner, PZV controller, dan guardian di sistemnya ini. Nah, aksesnya pokoknya banyak banget. Itu ada beberapa celah terkait ini. Dan disarankan untuk melakukan time lock, multisig, atau DAO, atau Decentralized Autonomous Organization. Jadi akhirnya si Mars Ecosystem ini udah ngasih time lock sebanyak 24 jam. Nah, time lock ini tuh biar yang punya hak ini gak bisa kapan aja ngelakuin sesuatu. Maksudnya dia kan punya ini nih, akses ini misalnya untuk ngeset fee-nya atau tambahin roles-nya dan mengubah-ubah address dari token si XMS atau USDM ini. Jadi setiap selesai ngelakuin salah satu dari yang bisa dilakukan dari aksesnya ini, itu nggak bisa langsung ngelakuin next operation lagi, jadi harus kayak nunggu 24 jam. Dan ini untuk time lock-nya, ini aku udah cek address dari time lock-nya, emang bener udah di deploy selama 24 jam. Ini aku cek di BSC scan, di mana bagian read contract-nya. Nah, di sini udah di set delay-nya itu 86.400. Nah, ini dalam satuan detik. Jadi bisa langsung dibagi aja ke 3.600, hasilnya itu 24. Dan next dia juga
menerapkan multisig, atau ini tuh singkatan dari multi-signature. Jadi untuk ngelakuin salah satu operasi dari yang dia bisa lakukan dari akses-akses tersebut harus disetujui juga dari pihak ketiga atau adanya yang menandatangani juga biar operasi itu dapat dilaksanakan. Nah, ini dia anggota-anggota timnya dan advisor dari si Mars Ecosystem inilah yang berperan sebagai pihak ketiga untuk menyetujui juga. Nah, ini ada address-addressnya dari si pihak ketiga atau tim-tim dan advisor yang berperan sebagai co-signersnya. Untuk Decentralized Autonomous Organization, modulnya itu akan diaplikasikan setelah udah ada governance token yang didistribusikan ke publik. Nah, kurang lebih sih itu ya. Di sini dia juga ada ngejelasin lagi sih sebenarnya apa aja sih akses-akses, hak akses yang didapat dari setiap roles, misalnya dari governor, minter, burner, dan guardian. Terkait yang lainnya, sisa yang minor dan informational doang, ini mungkin yang sekedar diketahui aja ya, disadari, karena dia emang pakai third party seperti Chainlink, Uniswap, WETH, dan PBNB. Tapi emang yang udah terkenal, udah punya nama, yang dikenal banyak orang lah, udah cukup lama, bukan yang masih baru, yang udah trusted. Dan mereka pun dari pihak timnya juga terus memonitor dari pihak-pihak ketiga ini. Nah, sisanya karena menurut aku udah oke sih, tapi kalian bisa recheck lagi dalemin ya, soalnya ini rata-rata aku baca emang udah resolve dan sisanya cuma yang minor-minor, kecuali yang terkait privilege tadi. Terus mungkin kita buka punya si Slowmiss, tapi yang Slowmiss ini kemarin tuh aku nggak bisa nemuin detail banget. Jadi di sini dia cuma kayak ngasih tahu hasil security auditnya dari Slowmiss tuh lulus si Mars Ecosystem ini. Kayak semua findings-nya itu udah diselesaikan, cuma 2 doang vulnerabilities yang diabaikan, tapi itu yang bersifat suggestion doang, jadi kayak cuma saran doang. Mungkin dari pihak Mars Ecosystemnya lebih milih cara dia dibandingin cara si Slowmiss. Dan ini aku nggak tahu detailnya sih, tapi dari hasil yang Certik sih menurut aku udah cukup detail. Next mungkin aku akan masuk ke ini juga, dia ada program bug bounty dari kerjasama dengan Immunify. Jadi buat kalian yang belum familiar dengan kata bug bounty program, ini tuh program yang mengapresiasi setiap penemuan celah atau bug dari sistemnya si Mars Ecosystem ini. Jadi ini tuh mendorong para orang IT atau yang terutama jagonya ke security ya, untuk mencari celah di Mars Ecosystem. Jadi kayaknya yang mendalami blockchain ini bisa banget. Mungkin dari kalian ada yang emang orang IT atau emang demen ngehack sistem ya. Nih, reward tertingginya itu mencapai $60.000. Itu udah hampir 1 miliar ya. Lumayan banget nih. Dan menurut aku ini bagus banget ya untuk DeFi project kayak gini, biar aman dari serangan dan lebih dapat celah duluan dari mungkin white hat hackers ini. Di bawah juga dia udah ada spesifikasiin sih jenis-jenis celah seperti apa atau bug seperti apa yang dapat di-accept. Kalian bisa langsung ngecek aja di situsnya, ntar aku masukin semua di deskripsi. Nah, terus untuk yang paling rendah aja dapat rewardnya sebesar $1.000. Jadi mantep banget sih ini rewardnya. Next, kayaknya aku akan kupas dari investors-nya nih. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa nama yang cukup besar ya, kayak Continue Capital, Parallel Ventures, Kernel Ventures, YBB Foundation, dan kemarin aku ada cek di Yahoo Finance, dia tuh sempat diliput ya, kalau dia tuh emang dapat dari Silicon Valley Investors. Dan kalian semua tahu lah, Silicon Valley itu tempat dimana banyaknya startup yang sekarang udah besar banget seperti Google, Facebook, dan Apple membangun ya.
Jadi cukup mantap banget sih ini. Buat kalian yang pengen ngedalamin juga terkait emang sebagus apa sih dari pihak investor ini, kalian bisa langsung klik aja sih di link-link yang ada di sini buat ngecek mungkin portofolionya dari perusahaan investasi ini, dari ventures ini. Terus tadi kan aku sempat nyebutin terkait USDM. Nah, jadi USDM itu Mars Stable Coin. Dia ini tipenya yang overbacked stablecoin. Jadi overbacked stablecoin itu yang di backup dengan kripto. Dan di sini juga dapat terjamin kalau stablecoin ini dapat selalu ditukarkan dengan 1:1 kapanpun, karena market cap-nya si XMS itu pasti selalu lebih besar dibandingin market cap si Mars stablecoin. Nah, terus seperti biasa ya, DeFi pasti ada yang namanya swap. Nah, ini kalian juga bisa cek di sini. Dan semua transaction fee yang dihasilkan dari Mars swap ini juga akan dikembalikan untuk menjaga stabilitas si Mars stablecoin itu. Dah, sekian hasil bedah fundamental dan audit versi aku. Dan jangan lupa untuk selalu lakukan research ulang lagi semua materi yang bisa ngebantu kalian untuk melakukan analisa udah aku taruh di deskripsi. Dan kalau kalian ngerasa project ini bagus, hasil analisa aku atau udah aku ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan kalau belum subscribe ya di subscribe ya guys. And you can also support me di Sociabuzz. Thank you, dadah.